Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru para bobotoh dan juga subscriber channel YouTube Radio PRFM. Berjumpa lagi bersama saya Yusuf Ansori dalam program Kisah Persib. Mantap sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali ini kali Persib menang-menang. Tiris. Syria. Bandung tiris. Iya, Bandung betul tiris. ya. Karena memang cuaca di Bandung akhir-akhir ini dingin karena hujan, ditambah lagi Persib ini lagi puncak. ya, tapi di puncak ACL bro. Yes. Ya, kalau di Liga masih di peringkat 6 ya kalau nggak salah ya. Ya, dan kali ini episode Kisah Persib kita akan mengulas pertandingan pekan ke-10 ya. Yang akan bertemu dengan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 27 Oktober 2025 hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 7 malam hari Senin tanggal 27 kita akan kembali menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam pekan ke-10 BRI Super League ya. Dan teman-teman, kita lagi di mana nih? Tempat yang berbeda lagi. Tempat yang berbeda lagi. Kemarin outdoor, Ah, sekarang indoor lagi. Iya, karena hujan, jadi kita cari tempat yang indoor ya, biar tidak kehujanan, bisi gering, bang namanya. Jadi kita lagi di Terminal Coffee. Ini salah satu tempat kopi yang sangat rekomendasi banget di Kota Bandung. Dan kita ini ada di salah satu outletnya tempat Terminal Coffee, yaitu ada di Jalan Hasanuddin nomor 3. Lalu juga ada Terminal Coffee ini ada 3 outlet lainnya, yaitu di Jalan Makmur nomor 2. Lalu juga ada satu lagi di Simpang 5. Jalan Ahmad Yani nomor 2 ya. Jadi kalau yang di Jalan Hasanuddin ini ada Central Kitchen, kalau yang di Jalan Makmur itu ada tempat nobar nih buat para bobotoh ya, para warga Bandung yang mau nobar itu bisa datang ke Terminal Coffee yang di Jalan Makmur nomor 2 dan juga ada di Terminal Coffee di Simpang 5 Jalan Ahmad Yani nomor 2 itu ada tempat yang bisa mengadakan event kapasitasnya indoor bisa 50 orang lebih ya. Keren. yang mau catering, Ya, reunian. reunian, tamangga ya bisa langsung datang aja ke Terminal Coffee yang ada di Simpang 5. Kalau tempat kita syuting ini adanya di Jalan Hasanuddin nomor 3 Kota Bandung. Nah, di sini fasilitasnya sangat banyak banget ya, mulai dari WiFi, lalu juga ada AC, stop kontak ya yang mau WFC juga bisa di sini. Lalu juga ada area indoor, ada area outdoor dan juga ada area VIP yang lagi kita ada di sini ya. Private room lah ya. Ya, private room. Jadi Terminal Coffee ini salah satu coffee shop di Bandung yang cocok banget buat UFC, ngerjain tugas, meeting, dan juga harganya terjangkau banget ya untuk para mahasiswa ataupun para karyawan-karyawan yang itu. pengen bekerja di kafe ya. Bisa lah datang ke Terminal Coffee ya. Apalagi ini tempatnya strategis ya. Nah, strategis banget ya di Jalan Hasanuddin, pokoknya deket Rumah Sakit Boromeus atau deket kampus Unpad DU-nya. Nah, Nuti ITB tinggal nyebrang. Di ITB tinggal nyebrang ya. Jadi langsung aja datang ke Terminal Coffee di Jalan Hasanuddin nomor 3 atau teman-teman juga bisa lihat selengkapnya di Instagram @terminalcoffee.id atau kalau mau reservasi langsung aja kontak ke nomor WhatsApp-nya 0851 744 84 767 ya. Jadi kalau mau reservasi, mau nobar, mau nongkrong bisa ke nomor tersebut atau juga ke Instagramnya di @terminalcoffee.id ya. Lengkap banget ya, ini juga sudah lengkap sekali ini. Nah, cobian lah Pak. Raos Pak. Seger pisan. Seger pisan ya. Mantap. Oke, sebelum saya mulai kisah Persib kali ini saya sapa dulu karena ada tamu spesial ya untuk edisi kita kali ini. Gestar. Sebelum ke tamu spesial saya mau sapa dulu Kang Rifki, gimana kabarnya? Alhamdulillah matak di jaket ge. Tirisnya. Alhamdulillahnya kemarin nonton ACL-nya. Nonton. Rame pisannya. Nah, kita nanti bahas ya Kangnya. Sedikit lah. Sedikit lah nya. Kang Pri, gimana sehat Kang Pri? Alhamdulillah, mantap. Mantap. Oke, soal ini mah dingin aja. Dingin double. Nutupan perut Itu bener namanya. Bener. Dan satu lagi, kalau biasanya ada Kang Aris, sekarang ada Cindy. Apa kabar? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini teman-teman yang belum tahu Cindy. Jadi Cindy itu dulu pernah viral di TikTok waktu Persib juara ya? Ya, Waktu pertama juara tahun 2023 23 234 ya? Iya. 2023 2024. Jadi mungkin bobotoh yang dulu pernah dikasih apa sih? Opak, Kasih opak. Nah, ini teteh opak yang viral di TikTok ini. teteh opak. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal pengalaman Cindy nonton di stadion itu seperti apa. Namun sebelum itu kita coba ulas dulu ya Kang Pri, Ya. Kang Rifki. Kemarin kan Persib bermain di ACL dan alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan ya melawan Betul. Selangor FC.
kemarin saya nyebutnya Selangor F wae. Tangan Ternyata Selangor FC tadi Selangor sebenarnya. FC. Mengulas pertandingan kemarin melawan Selangor FC, sepertinya Persib sudah mulai dalam menemukan jalurnya yang musim lalu itu kita sampai tidak terkalahkan ya di beberapa pertandingan ya. Ini berarti udah 3 pertandingan ya? 3 pertandingan dan clean sheet bro. Nah itu. Kumaha tah kemarin analisanya Kang Rip? Kalau saya sih menyoroti bagaimana aliran bola ya, aliran bola, build up permainan Persib itu sekarang lebih cair, lebih enak gitu. Lebih ngenahannya di tengah tehnya. Bagaimana bola itu misalkan ketika mendapatkan goal kick ya, ternyata sekarang Julio Cesar cuma ngagorolongkeun unggul ka Teja gitu. Pada akhirnya Teja membuild up bagaimana dia membagi bola, apakah dia langsung ke depan long pass ataupun umpan-umpan pendek. Kemarin ketika kita lihat permainan Teja luar biasa ya, dari baik itu dari penyelamatan ada beberapa save, terus dari build up-nya juga lumayan lebih baik lah. Tapi tenang, walaupun ada beberapa yang buat deg-degan lah ya, terutama yang pas back pass banyak clock ya. Tapi itu ya namanya juga permainan aja, nggak semuanya sempurna, tapi secara secara mayoritas gitu ya, aliran bola Persib lebih enak gitu. Terus jarak antar lini pun sekarang lebih dekat, lebih padat, lebih kompak lah, awal-awalnya nggak nyebar gitu kan. Jadi ketika bola dari Teja ke Matrikardi, ke Barba, ke Eliano atau ke Julio Cesar, ke tengah sampai ke depannya itu lebih tertata gitu. Enggak kumanya tepat jiwa mencari teman tuh nggak susah sekarang gitu. Betul, jadi betul, lebih enak lah gitu kalau kata saya sih gitu. Oke. Apakah Bojan sudah mulai belajar lebih baik Kang Pri di pertandingan kemarin nih? Justru menurut saya Bobotoh yang harus belajar dari Bojan kelihatannya. Bukan apa-apa, karena pertandingan awal itu kan banyak Bobotoh yang agak merasakan bahwa permainan Persib tuh jauh di luar ekspektasi. Pemainnya bagus-bagus tapi pola permainannya tidak puguh gitu ya. Nah, tapi lambat laun Bojan itu sudah menemukan dan sudah membuktikan diri bahwa pemain yang dia pilih saat ini di skuad Persib, siapapun yang tampil pasti akan menampilkan penampilan yang terbaik. Kita harapannya awalnya kemarin ketika lawan Biak bahwa Tom Hai pasti akan tampil melawan Selangor. Ternyata memang kudolnya sakit. Tapi bisa digantikan oleh Adam Alis. Bahkan Adam Alis bisa mencetak gol dengan skema yang sangat luar biasa baik gitu. Man of the match, betul. Dan golnya juga cukup indah, itu operan dari Clock, serangan balik dari Clock langsung ke Adam Alis dan bisa gol gitu ya. Saya ingat lihat gol Adam Alis, ingat aya gol di Liga Champion mirip gitu Mang Ucup. Oh nya bener. Tong disebutkan timna lah. Lupa, saya nggak nonton saya. Bener. Sarua pisan. Bener. Lanjut Kang. Ya, dan kenapa saya bilang bahwa Bojan telah membuktikan diri ke Bobotoh ya, siapapun yang ditampilkan dari setiap pertandingan tuh Bojan itu belum pernah baku komposisinya. Silakan rotasinya. Selalu ada yang udah baik itu di tengah, di belakang, bahkan di depan gitu ya. Cuman kelihatannya akhir-akhir ini Bojan sudah menemukan pola di depannya gitu. Yang pastilah Baros, Jung. Nah yang kirinya bisa Sadil, bisa Berginio, bisa William, bisa Beckham gitu ya. Dan mereka semua punya peran masing-masing gitu ya. Nah, mungkin kemarin yang agak penampilannya agak kurang di luar ekspektasi ya Berginio ya, karena Berginio sampai sekarang belum bisa menemukan penampilan terbaiknya seperti di Borneo. Hanya bisa gitunya, apakah kulturnya atau masih perlu adaptasinya ningali Berginio itu kan musim lalu teh beberes pisan kan gitu ya. Nah itu ya, tapi saya percayalah lambat laun Berginio bisa menemukan pola permainan yang tepat lah gitu ya. Nah yang saya buat senang juga ketika kemarin pas beres pertandingan pemain yang dicadang Ngangkun itu begitu happy gitu, walaupun dia nggak main itu happy gitu, kayak William gitu, wah ketawa-ketawa gitu, kayak apa ya istilahnya, walaupun dia nggak main dia udah bisa membantu nge-support gitu ya. Nah, cuman kemarin yang patut diapresiasi juga, walaupun hanya menitnya sebentar, Dewangga akhirnya walaupun di menit akhirnya, walaupun 3 menit lah, tapi Bodung mah tetap masuk main sama jangan saya mah Pak nepi kamari ningali postingan Dewangga di IG, benar-benar dia teh bersyukur sekali gitu ya mendapatkan menit bermain walaupun cuma beberapa menitnya. Menitnya itu salahnya. Ya akhir-akhir aja deh itu. Akhir-akhir unggulnya.
Ya layak lahnya untuk di pertandingan Kan selanjutnya. cek Bojan ge Dewangga dimainkan karena dia memang bisa menunjukkan layak untuk dimainkan. Karena kan sekelas Bojan nggak mungkin lah dia memainkan pemain yang kalau misal saat latihan tidak siap, nggak mungkin. Iya benar-benar. Nggak mungkin gitu. Iya juga ya. Gitu. Siap-siap. Nah kemarin juga Robi penampilan Norris. cukup bagus, Oke. walaupun misal memang masih belum menemukan performa ketika timnas kemarin waktu Iya. udah 3 lah gitu ya. Oke. Cuman lambat laun bisa lahnya. bisa lah. Seiring berjalannya waktu. Nah, Sin kemarin nonton ke GBLA? Nonton. Tah Cindy nonton ke GBLA, kumaha kemarin ningali permainan Persib lawan Selangor. Lebih apik gitu, enakeun Wih, gitu dilihatnya teh sih. kayak lebih ada chemistry-nya gitu daripada ya bener tadi kata Bapak juga pertama-tama tuh Opa. oh iya Opa. Opa kata Opa tadi kalau misalkan pertama tuh kayak masih tidak menemukan jati dirinya gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak kelihatan lah chemistry-nya. Dan kemarin tuh Boboto tuh antusiasnya luar biasa. Kalau nggak salah 19.000 penonton. 19.000 penonton Iya, ya. kemarin juga. Kemarin pas nonton di sana reaksi Boboto gimana tuh pas gol Adam Alis? Wah. Pas golnya Andre Jung gimana tah? Pecah apalagi pas Adam Alis bener-bener iya, heboh iya. pisan gitu Heboh Boboto pisan. teh juga nu pecah telur lah gitu ibaratnya mah. Paling Mas Adam gitu ya. Mas Adam. Pasti kata-kata hari ini. Oh iya. Langsung pas preskonnya kata-kata Iya, hari Oh ini. bener. Iya. Si Bojana culang cing ngomong naon. Telusuri ya unggul. Telusuri unggulnya. Tapi secara kemarin mah Bobotoh yang nonton di tribun happy lah ya, terhibur dengan Happy, permainan happy. Persibnya. Oke, siap-siap. Nah, ini teman-teman karena setelah melawan Selangor FC di ACL 2 Persib masih akan terus berlaga di Super League ya, dan kali ini akan menghadapi Persis Solo. Di mana kemarin itu lawan Persis Solo kita musim lalu menang 3-2 di pertandingan terakhirnya. Kalau nggak salah penutup ya, sekaligus merayakan gelar juara. Waktu itu kita menang dengan skor 3-2 dan pertandingan itu hampir-hampiran ternyata draw sebenarnya mah. Iya, betul. Soalnya pertandingan itu belum beres. Ya, Masih Iya. belum beres. Tapi Cuma beres. Legowo kondisinya. Ya, Kondisinya geus crowded eta mah nya, akhirnya kan dibereskeun nya ku wasitnya gitu. Nah, melihat pertandingan melawan Persis Solo apakah akan seketat musim kemarin, Kang Rifki? Kalau saya melihat ada motivasi berlebih tentu dari permainan Persis Solo pas melawan Persib Bandung hari Senin nanti. Kenapa ada motivasi berlebih? Persis Solo ini dalam 5 pertandingan terakhir hanya bisa meraih 1 poin aja. Artinya dari 5 pertandingan dia hanya bisa 1 kali seri. Pertandingan terakhir dia kalah di kandang ketika lawan Malut United ya. 3-1. Nah, saat ini posisi pelatih Persis Solo si Peter Deru, orang Belanda itu ya, itu dalam posisi terancam. Maka mau tak mau pasti dia akan memberikan penekanan kepada pemain lah ya, untuk bermain lebih baik lagi. Karena mau nggak mau Persis Solo ini wajib memperbaiki posisi sesegera mungkin. Karena saat ini Persis Solo ada di zona merah ya, di zona degradasi. Peringkat posisi 17 siapa ya? 17. Tentu Persis Solo ini butuh tambahan 3 poin gitu. Apalagi Persis Solo ini diperkuat oleh mantan lordnya Persib, Garven Castania. Benernya. Lalu Fuad Sule Bisa main nih. Fuad Sule setelah absen 8 atau 9 pertandingan ya. Akhirnya dia bisa main lawan. Halus tuh sih si Sule. Kalau lihat pertandingan pertama lumayan Mang gitu dari segi dia skill individunya, terus cara dia memainkan bola, membagi bola, menyambungkan bola dari belakang ke depan itu cukup baik gitu. Dan tentu ini akan menjadi tandem yang kuat bagi Yo Yamamoto, Yo kan, karena benar ya, benar. Yo apa Yamamoto. Nah ini tentu Yamamoto ini kerjanya mau capek teuing lah. Karena selama ini dia seolah-olah kerja sendiri gitunya si Yamamoto teh gitu. Jadi tentu dengan hadirnya Fuad Sule ini akan menjadi tambahan lah di lini tengah gitu. Tapi si Peter Deru ini di wawancara media terakhir dia menyoroti lini belakangnya, Pak. Lini belakangnya ternyata belum begitu padu ya. Tapi ini tapi saya yakin yang namanya pelatih dari Eropa mahnya nguatkeun lini belakangnya teh emang lumayan rada lama, tapi pas begitu jadi hese ditembus ditembus gitu. Betul. Nu hese ditembus mah sebenarnya iya, Bro.
kurang asal. Aduh. Aturan Teh, cobain teh. sambil makan ya. Gitu. Jadi memang luar biasa sekali ya, karena meskipun Persis Solo di peringkat ke-16 17-nya ya, tapi Persib jangan sampai terlena ya gitu. Kalau dari Kang Pri kumaha tah analisana Kang? Justru saya teh kalau Persib tim-tim di bawah Persib melawan Persib tuh ada motivasi lebih lah untuk bisa memenangkan pertandingan. Bahkan ketika lawan Persib segala kemampuan itu dikerahkan gitu ya. Walaupun dia posisinya mau di berapapun, ketika melawan Persib, apalagi melawan tuan rumah Persib ya, menjadi tuan rumah gitu ya, pasti mereka akan tampil lebih habis-habisan gitu ya. Nah, saya kira posisi Persis Solo yang sekarang berada di zona degradasi urutan ke-17, bahkan baru satu pertandingan dia menang dengan poin 5, itu menurut saya tidak menjadikan bahwa Persis Solo itu menjadi tim terlemah yang bisa sama Persib dikalahkan dengan mudah gitu ya. Saya kira Persis Solo punya motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan, bisa mendongkrak peringkatnya gitu ya. Mumpung ini masih di awal-awal liga gitu ya. Dan saya kira dulu Persib lawan Persis itu pasti Persib tuh agak kesulitan gitu melawan Persis itu, karena di track recordnya ketika zaman ada Siro, David da Silva, ketika main di Persis pun kalah gitu ya, sempat berapa kali kalah gitu ya. Bahkan di kandang kemarin juga, walaupun sebenarnya kita udah sempat unggul 3-0, tapi dengan semangat juangnya Persis Solo bisa sampai ke 3-2. Bahkan tadi kata Mang Ucup, kalaupun misalnya itu menitnya bisa full, bisa mungkin draw gitu ya, kayak gitu. Nah, saya harapannya nanti hari Senin, walaupun pertandingan diundur ya sedikit betul, yang asalnya sore menjadi malam, itu bisa didukung oleh Bobotoh gitu Kang Ucup. Jadi siapa tahu Bobotoh yang lagi kerja langsung bisa datang ke stadion dan stadion bisa menjadi penuh gitu. Karena walau bagaimanapun tidak lengkap ketika misalnya Persib bermain di kandang tanpa ada dukungan dari Bobotoh gitu. Nah, coba kita tanya nih. Kamu mau nonton kan nanti? Nonton dong, udah dapet tiket. Selama aku mau nanya, kalau selama musim ini udah berapa kali ke stadion terus nonton pas main di GBLA? Iya, nonton. Udah dari pertandingan pertama? Enggak, kalau dari pertama enggak. Tapi udah beberapa kali nonton untuk yang musim ini. Ya. Musim kemarin sama. Ya, kalau yang pertama juara itu, nah itu sering banget rajin. Nah, aku mau nanya nih ke Cindy yang suka nonton ke stadion ya. Sekarang rasanya gimana nonton ke stadion, terutama buat cewek ya? Karena kan kalau buat Bobotoh yang cowok banyak, biasanya ada orang banyak. Dulu mah kan saya masih ingetnya, masih sama orang tua tuh nimbalnya. Nah, kalau misalkan sekarang kan cewek, mungkin nggak cuma Cindy aja ya, tapi kan banyak juga nih teman-teman Bobotoh cewek lain yang datang ke stadion pengen nonton Persib. Nah, bedanya musim lalu sama musim sekarang apa nih dari segi fasilitas ataupun kenyamanan gitu, apa tuh? Atmosfernya kayak gimana? Ya, kalau misalkan dari segi atmosfer sih, yang pertama juara itu yang bener-bener kayak merinding gitulah ya setiap pertandingannya, apalagi waktu menang itu kayak bener-bener beda lah ya gitu. Kalau misalkan dari segi fasilitas, sekarang tuh udah ada musola ya di dalam GBLA tuh, nah udah ada musola. Terus juga sekarang tuh ada kayak vendor-vendor UMKM. Iya, jadi mau kelaparan lah gitu lah. Pokoknya area OE mah kan jajan teh kan. Jangankan cewek, teman saya juga waktu liputan harus makan dulu. Aduh, gitu ya. Saya di pondasian heula anak. Aduh, astagfirullah. Biasa nama eta mah Kang sieun asup angin. Aduh, ceritanya. Ampun. Oke. Jadi udah mulai enakeun lah ya sekarang GBLA gitu ya. Tapi kalau misalkan proses tukar tiket gelang itu gimana tuh? Kalau menurut saya mah terlalu jauh, Kang. Karena kan kalau misalkan main di GBLA terus ngambil tiket ke Kiara Condong, itu lumayan jauh dan macetnya tuh jadi kemana-mana gitu. Kayak kadang juga lampu stopan yang di Gede Bage itu dimatiin karena saking macetnya gitu. Oh, jadi kudu muter. Jadi kudu muter gitu. Jauh gitu. Jadi jauhnya. Saran mah ya kalau misalkan sekitaran Gede Bage lah. Tapi kan kalau yang VIP tuh udah di Sumarekon ya. Kalau misalkan yang kayak timur, yang biasa kayak selatan itu masih di Kiara Condong. Gitu. Berarti Cindy nanti Senin nonton Persib nih. Iya. Di mana biasanya kalau nonton? Di timur. Oh, di timur. Mantap. Bernyanyi-nyanyi ya. Iya, bernyanyi-nyanyi bersama Viking.
dulu ke Alaman tuh nonton di Siliwangi entenya. Ente, kalau di Sijalak nah. Sijalak ke Alaman cik rek nanya heula ya mah ya saya ngalaman pengalamannya giring giring ka bapak-bapak teh aja urang inget kereta baheula ka bapak-bapak teu boga tiketnya dek keur leutik teh lupa giring teh kosambi teh Pak, ngiring Pak, ayo asup ka jero. Sih ingat, mungkin bobotoh yang mau ngalamin itu di Siliwangi ya. Bari marah ke helm tadi. Nah, bari marah ke helm itu benar-benar ikonik dan kayaknya untuk kedepannya nggak mungkin ya. Karena nama kan tiket hiji orang hiji tiket bro. Coba di scan kan? Coba di scan. Satu akun satu tiket. Nah itu, kita balik lagi ya ngelawan Persis Solo. Tadi kan udah dibahas ya mengenai beberapa pemain yang patut diwaspadai Persib ya. Salah satunya tadi saya si Puan Sule, Soyamamoto gitu kan, si Castanyer juga yang musim lalu bermain di Persib. Seenggaknya kan dia punya bocoran gitunya. Persib itu kumaha kelemahan terutama di lini belakang, di lini tengahna kan kayak gitu. Nah ini sedikit mengulas mengenai beberapa pemain kunci Persib yang kayaknya di lawan Persis Solo itu layak diberikan menit bermain nih. Kira-kira sawe tah? Kalau saya sih melihat kemungkinan besar kalau Tom Haye udah sembuh pasti main di. Iya. Karena melihat Luciano kemarin di beberapa umpannya agak miss gitu. Ya. Agak miss umpan-umpan jauhnya terutama long ball-nya itu agak miss gitu. Beda sama Haye pas lawan PSBS Biak gitu. Iya. Saya harap sih Tom Haye bisa cepat pulih, bisa cepat prima lagi, dan nanti hari Senin bisa main gitu. Bisa main gitu. Ya. Terus saya berharap sih di posisi kiri berarti ya, ini masih menjadi yang paling sering di rolling ya. Betul, karena nggak ada pemain inti yang selalu dipakai gitu. Karena kan kalau kanan dan tengah udah pasti Jung dan Barosnya, nah tinggal di kiri nih. Saya harap sih Berginho bisa menampilkan permainan yang lebih baik lagi karena cukup banyak sorotan juga nih Berginho dari Bobotoh gitu. Karena ada dua ya. Ngebanding-bandingin Berginho di Borneo sama Berginho di Persib. Karena agak berbeda. Iya. Dan satu lagi Ramon Tanke-nya. Nyata kemarin ada peluang walaupun miss ya, kita nggak tahu ya apakah ada perbedaan cara bermain di Kamboja sama di Indonesia karena soalnya yang satunya lagi teh yang di striker Bayangkara sarua can ngagol kan belum ngagol gitu. 6 pertandingan tuh. Karena apakah mungkin kualitas liga Kamboja dan Indonesia berbeda atau seperti apa gitu, apa ada faktor lain gitu. Karena kalau lihat yang lain Baros asana di underestimate ternyata mabret tentunya. Oke, baik. Ya saya harap sih paling yang akan menjadi pembeda adalah Tom Haye sih kalau kata saya. Oke, siap. Kang Pri, apakah Ramon layak diberikan menit lebih banyak di pertandingan melawan Persis Solo? Saya kira sih saya lebih mungkin untuk saat ini lebih mempercayai Andre Jung gitu ya. Andre Jung. Karena dari 2 pertandingan bisa pertandingannya cukup baik gitu. Kemarin walaupun ngegolin lewat titik putih, tapi saya kira Andre Jung yang akan lebih dikedepankan untuk pertandingan lawan Persis Solo gitu. Tapi jangan kalau Ramon sih kelihatannya menit 70 baru bisa dimainin lah kayak gitu. Karena kalau misalnya memang tidak bisa ketika bermain dia tidak bisa menggolkan dengan berbagai banyak peluang, kepercayaan diri pemain yang lain bisa turun juga gitu Kang Ucup. Daripada mengorbankan hal seperti itu lebih baik memberi kesempatan dulu kepada Andre Jung, lalu ketika misalnya mentok baru Ramon yang dinaikin gitu. Tapi sebenarnya kemarin si Ramon pas dimainkan teh aya beberapa peluangnya. Pas ada kan geuning pas soloran sebenarnya alus ngan meureun. Entah kenapa ketika di depan gawang jika lupa baliut najong teh gitu ya. Gejet. Pas ngelawan beratan ya. Pas lawan Bangkok teh di depan gawang bisa gitu gitu kan, bisa ngeplos walaupun offset gitu. Tapi Cigana memang Jung yang akan jadi pilihan utamanya di saya yakin Jung sih dulu gitu. Karena mau tidak mau ya tetap saja kompetisi Liga 1 itu harus diperhatikan juga gitu karena Persis mungkin salah satu lawan yang bisa dianggap bisa diambil poin penuh oleh Persib. Kalau tidak bisa dimaksimalkan sayang. Gitu. Oke, baik. Nah, Cindy, kamu kalau misalkan lihat Persib main di ACL sama di Liga, kata kamu bagus yang mana secara permainan? Kan sok nonton ke stadion.
Geuna nu mana tah? Ditonton ACL sih. ACL. Pasti ya, apalagi kalau pas main di luar gitu kan kayak rumput juga pasti ngaruh ya ke permainan para pemain itu. Butut, rumput Indonesia. Ente gitu. aduh. Jadi lebih enak pas ngelihat ACL sih karena mungkin kadang terbawa ritme sama permainan lawan juga gitu. Tapi mun bobotoh yang cewek kan biasanya mun aya pemain pikar resep nanti gini sok jejeritan dah. Saha eta nu sok ieu mun pas bola keur dicekel ku saha jejeritan teh juga kan bola makan gitu nya. Ai pas zaman-zaman David Ciro mah nya pas ku David ku Ciro pasti pas Ciro ngegolkan teh wah gitu ke Ciro. Mun ayeuna? Ayeuna mah Barba. Si Kasep Barba. Oh, Kasep nih si Barba teh nya. Ente Eliano padahal lebih muda. Eliano lucu. Eliano mah lucu. Eliano mah lucu, lamun Barba mah Kasep. Kasep lah gagah gitu. Tapi eta kamari Barba leungeun bajuna disoek kunaon ya? Teu nyaho euy. Kamari teh sebenarnya teh nonton nepi ka tamat sih udah masak teh nya. Oke. Tapi sih ini mungkin kan karena aku sih lebih prepare ke ini ya ketika ada supporter cewek, lansia, anak. Sini pengen nggak kedepannya nanti si stadion teh mau diapain gitu, terutama untuk mengakomodir bobotoh cewek ini? Apakah ada tribun khusus cewek gitu atau apa tuh? Ya sih lebih baiknya ada tribun khusus cewek gitu ya. Apalagi kan misalkan ibu-ibu tuh suka bawa anak gitu kan. Jadi kayak palaur gitu lah budak komodnya di timur kan pinuh pisan gitu ya. Jadi lebih baiknya ada khusus gitu, terkhusus buat tribun cewek-cewek gitu biar lebih aman lah gitu. Lebih aman ya. Saya mah justru pengennya ada tribun khusus yang nusok smoking sih sebenarnya mah. Nah, itu juga. Jadi meh teu pabeulitin budaknya sebenarnya etanya. Saya ingat sih sebetulnya kaganggu tuh sih. Kaganggu pastinya. Pasti pas ngerokok tuh ya kita juga mau negur gak enak gitu ya dan ya gimana lagi gitu. Makanya nanti nontonnya sama saya nggak ngerokok. Gerakan tambahan. Mudah-mudahan pulangnya nanti aman ya teman-teman. Oke guys, ini mungkin salah satu segmennya inilah prediksi starting line up dan juga skor nanti di laga melawan Persis Solo. Sawe eta. Sini. Kamu hayang sawe eta nu main 11 pemain mungkin Persib. Prediksi skor seberapa? Yang pasti pengen ngelihat Tom Haye lah. Soalnya dari kiper kiper mah Teja. Soalnya kemarin Teja gagah pisan eta. Save-na bener-bener gagah kemarin mah. Teja terus tengahnya 2. Tengah 2 sahanya. Matrikardi. Barba atuh. Nah, Barba sama siapa? Barba jeung saha duetna? Jeung Cesar atau jeung Matrikardi? Jeung Cesar. Julio Cesar. Bek kanana saha? Bek kanan. Sahanya? Coba. Bek kanana. 1 2 3. Bisa. Oh, Putros bisa. Oh, Kakang belum main ya kemarin. Kakang enggak main ya? Enggak main. Kakang beureunya. Kakang. Berarti di kiri Beckham. Bek kiri. Oh, Eliano, si lucu. Oke. Tengahna saha tengahna? Tengahna sahanya? Beckham tadi meureun Haye, pokoknya mah Haye kudu main. Jeung Klok Pasti. So penyerangna saha wae? Sahanya? Jung, Ramon. Ulah Ramon mah kedera di menit. Ramon mah di menit-menit akhir lah Jung lah pastinya. Jung terus Baros main. Satu lagi. Sadil atau Berginyo? Atau Beckham? Sadil. Oke, eta lamun gocekan pecelele gini. Formasi gitu sabaraha prediksina? 2-0 lah. 2-0 menang nu ngagolkeunna saha? Ngagolkeunna Tom Haye. Beckham. Wah, jiga nanya mun Tom Haye ngagolkeun tah rek kumaha sinding ke? Iya atuh, selebrasi. Moal ngabagi-bagikeun opak teh. Moal. Eta mah mun juara deui. Mun juara dibagi-bagi opak. Siap. Kalau dari Kang Rifki kumaha tah prediksina? Prediksi saya berharap Adam Prisbeck dimainin ya. Karena kalau lihat dari segi ketajaman lini depan Persis kan masih agak kurang ya. Jadi ini untuk meningkatkan kepercayaan diri lah ya. Motivasi untuk meningkatkan motivasi karena Adam Prisbeck terakhir main kan satu-satunya main malah kan ya. Ketika lawan Persita dan kalah gitu. Makanya saya melihat ada peluang untuk Adam Prisbeck untuk dimainkan. Iya. Gitu. Terus semoga tidak keracunan lagi ya. Ya, itu mudah-mudahan nanti
ahli gizi dari Persib memperhatikan Iya. asupan gizinya, makanan ditinggali lahnya makanan si SPPG Persib teh nya SPPG. SPPG gitu. Saya harap sih Adam Prisbeck diberi kepercayaan sama Bojan Hodak karena mau nggak mau Adam Prisbeck ini kalau lihat dari pertandingan ketika di Piala Presiden dan juga melawan Persita dari segi build up yang agak kurang di Teja itu dia agak punya gitu. Tapi kan kemarin agak kurang beruntung aja ketika lawan Persita gitu. Saya di kiper Adam Prisbeck ada peluang lah ya untuk dimainkan. Lalu di tengah saya lihat sih Matrikardi ini udah semakin enak ya mainnya gitu ya. Tinggal duetnya kemungkinan besar sih sama Barba ya. Matrikardi Barba di tengah, ke back kiri Eliano, back kanan pasti Kakang karena slot U23 gitu. Lalu di tengah Tom Haye, Klok dan juga Adam Alis karena melihat permainan Adam Alis kemarin luar biasa. Jadi Adam Alis ini kalau lihat di pertandingan lawan Selangor ini pemain tengah rasa striker. Benar. Jadi dia itu bisa memposisikan diri sebagai nomor 10, bisa memposisikan juga sebagai second striker gitu. Jadi dia lebih lebih bebas gitu mainnya. Lebih dinamis. Free roll teh gitu. Bahkan lamun zaman Spanyol juara Piala Dunia mah false nine bisa gitunya ada Malisnya gitu. Posisi Fabregas gitu. Terus depan ya pasti antara Barros, Jung dan juga Beckham. Karena Beckham punya kenangan indah lawan Persis. Soalnya pernah gol indah di Manahan pas peresmian Manahan yang muntah salah. Skornya seberapa? 2-0 deh. 2-0. Jung cigana ngagolkeun deui nya. Siap. Jung. Andre Jung sok tinggali geura. Lamun ditinggalin nanti Kalau dari Kang Pri kumaha? Kiper Teja. Nah, saya harapannya sih antara dua U23 tuh antara Robi atau Kakang. Tapi kalaupun misalnya Kakang harus dimainkan nggak apa-apa. Berarti Kakang di kanan, di lini dua center back-nya ada Matrikardi dan Barba. Lalu di kirinya Liano. Di tengahnya saya berbeda dengan Kang Ucu, dengan Kang Rifki. Saya kira saya pinginnya kalaupun misalnya U23 Robi yang dimainkan atau Dewangga. Terus di tengahnya Haye dan Klok gitu ya. Kalau untuk kanan saya kira Barros sama Jung udah mulai agak klop. Yang kirinya saya kira Sadil yang akan dimainkan. Kalau misalnya nggak ada Sadil berarti William itu yang dimainkan. Tapi kenapa saya lebih memilih tidak memainkan Beckham? Saya lebih suka dengan gebrakan Beckham jadi pemain pembeda di babak kedua game gitu changer ya. Iya, game changer karena beberapa kali kayak kemarin lawan Selangor aja Beckham itu yang menjadi pembeda gitu ya. Bahkan punya peluang gitu ya. Nah, saya kira Beckham itu di menit 65 atau 60 baru bisa main gitu. Karena biar jaga kondisi juga gitu untuk padatnya jadwal juga kayak gitu. Skornya berapa, Om? 3-0. 3-0. Siapa yang mencetak golnya? Jung. Mungkin Haye bisa. Tadi saya sepakat sama Teh Cindy gitu ya. Yang ketiganya kalau nggak Beckham Barros. Kalau nggak Beckham Barros. Oke, itu dia ya. Kalau Anda seperti apa? Mangga ya di kolom komentar ya. Nanti sampaikan prediksi skornya pertandingan antara Persib Bandung versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 27 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hatur nuhun ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti Persib bisa kembali meraih kemenangan. Dan kemenangan ini bisa mendekati Borneo FC. Pertama ya. Jadi kita harapkan Persib juga selain berprestasi di Asia tentu saja bisa membuat hat-trick ya. Di Liga 1 karena bisa main di Asia lawan Persib juara. Dan ini kalau hat-trick kan jadi catatan sejarahnya. Belum pernah ada satunya timnya karena can ayahnya bisa hat-trick juara. Terus iya Mang. Jadi koefisien liga yang dipakai itu adalah koefisien liga 2 tahun sebelumnya. Benar. Itu juga harus jadi persoalan. Jadi Persib mau main di ACL tuh musim depan ya mau nggak mau tetap harus jadi juara gitu di liganya. Betul. Oke, mudah-mudahan lah nanti hari Senin kita bisa kembali merayakan kemenangan tanpa merusak, tanpa membuat kegaduhan. Jadi kita happy aja ya. Mudah-mudahan. Sekali lagi hatur nuhun Cindy, makasih ya udah gabung di Kisah Persib RFM. Kang Pri hatur nuhun. Kang Iip hatur nuhun. Sami. Dan hatur nuhun juga untuk Terminal Coffee. Terminal Coffee hatur nuhun.
yang sudah menyediakan tempat kita untuk syuting hari ini di outlet Jalan Hasanuddin nomor 3. Di sini ada Central Kitchen atau kalau tidak ada di Hasanuddin ada juga di 2 outlet lainnya di Jalan Makmur nomor 2, lalu juga di Simpang 5 Jalan Ahmad Yani nomor 2 ya. Jadi buat teman-teman yang mau WFC, yang mau gathering, yang mau nongkrong ataupun mau ya nongki-nongki cantik lah ya gitu nobar ya. Mau nobar bahkan bisa ya. Langsung aja datang ke Terminal Coffee. Kontaknya ada di Instagramnya @terminalcoffee.id atau WhatsApp di 0851 744 84767. Kita berjumpa lagi di episode kisah Persib berikutnya. Tetap pantau channel YouTube Radio PR FM. Saya Yusuf Ansori pamit. Salam biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.